Dan kali ini Kak Irfan akan meminta kembali hadir Bang Icang bersama kita. Bang Icang. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang Icang. Bang Icang, kalau tidak keberatan kita ngobrol lagi ya. Siap Kak Irfan. Ngobrolnya tapi agak flashbacknya agak jauh, nggak apa-apa. Siap. Pakai tato mulai kapan? Kayaknya 2009. Saat itu usia berapa? Usia berapa kurang tahu. Sekolah? Udah lepas sekolah. Sekolah tapi selesai. Enggak sekolah. SD selesai. SD selesai. SMP Sempat pesantren Kak Irfan. sempat pesantren. Bener. Cuman kabur dari pesantren. Kenapa Akhirnya, kabur? itu sih yang saya sesalin. Mungkin kalau masih ada di pesantren dari waktu itu nggak ada Icang yang sekarang gitu. Tapi dapat ijazah SMP nggak? Nggak, kabur ke rumah, di rumah disusulin sama ustadz dari pihak pesantren. Terus Dari rumah kabur lagi ke jalanan Kak Irfan. SMA nggak sekolah? Nggak Jadi ijazah SMP pun nggak ada. ada. Kemudian tato mana yang pertama kali? Ada di bagian lengan Tangan. kanan. Terus katanya nagih ya. Iya betul ya. Terus Terus kaki, ya badan sih. punggung, dada, leher, Iya betul. wajah, sampai kepala atas. Iya Ini kalau botak berarti ada tatonya juga. ada. Masya Allah. Kenapa nambah-nambah tato? Ya ngerasa kurang aja gitu. Kalau ngelihat orang yang ditato, sugestinya pengen juga. Wih, keren, tambah lagi, tambah lagi. Iya. Ini sambil saya informasikan, sambil di belakang juga ada gambar, ada foto di mana ada Bang Icang, ada teman-teman yang lain yang mirip lah. Apa yang membuat ada proses hijrah dan juga ingin belajar agama kembali dengan teman-teman yang tongkrongannya sama. Siapa yang membawa? Awalnya lahir anak yang pertama. Oke. Terus saya lihat sosial media teman saya yang udah lebih dulu hijrah. Siapa itu? Ada Bukan, teman bukan. Budi Artono atau Badoy Hmm. yang sampai saat ini beliau yang selalu support saya, kasih nasihat di Oke, telepon atau apa oke. untuk ngasih semangat. Nah iya, saya coba hubungin beliau karena saya masih di lingkungan yang saya nggak bilang jelek ya, kurang bagus. Ya. Saya bilang, Kang Badoy, saya mau ngaji nih, cuman saya malu sama lingkungan saya malu untuk merubah gaya hidup saya. Kata Kang Badoy ngasih nasihat, ya udah kalau emang malu sama teman-teman coba aja ngumpet-ngumpet dulu. Awalnya saya hijrah ini ngumpet-ngumpet ke teman-teman yang udah hijrah duluan, cuman nggak mau terbuka gitu. Ya. Akhirnya saya sama Kang Badoy punya inisiatif, kenapa nggak kita coba untuk siapa tahu teman-teman yang lain juga punya keinginan, cuman punya perasaan yang sama untuk malu untuk merubah gaya hidup. Sama-sama ingin Iya, berubah, sama-sama ingin tapi berubah. malu. Akhirnya dikomunikasin ternyata Ternyata kita kumpulin teman-teman, gocek lah maksudnya. jadi dengan kondisi sama, iya, perasaan sama, dikumpulkan. Ada berapa orang? Rame. Jadi kita kumpulnya tuh anak- anak pang semua. Anak pang semua, Kita bertato semua, iya. ngumpul belajar ngaji semuanya. Enggak, awalnya kita bilang, yuk kita reuni teman-teman lama, kumpul ngeliwet atau apa gitu ya kan. Ngumpul lah mereka. Ngumpul mereka, ternyata saya sama Kang Badoy bawa ustadz. Terus Ya mau nggak mau kan mereka ngedengerin kajian. Ternyata gimana kalau kita adain kajian mingguan atau bulanan. gimana bro, kita ngajian aja coy gitu. Ya, ternyata mereka tuh responnya bagus juga. Terus Akhirnya berjalan sebelum COVID itu. ngumpul. Kumpul, Pengajian. alhamdulillah lumayan rame. Jadi anak-anak pang ngumpul, Iya, terus belajar baca Al-Quran juga semuanya. iya. Ikro gitu. Ikro. Ya beneran alif bata gitu. Iya. Semangat Bahkan semuanya. kita sempat ngadain mondok bareng 5 hari. Bener-bener di dalam rumah nggak ada yang boleh keluar, bener-bener Ngaji terus. dikonsepin seperti di pondok. Ya. Qiyamul Lail, bangunnya anak pang disuruh bangun jam 3 subuh. Terus Ya, itu luar biasa sih. Saya rindu juga sih suasana-suasana kayak gitu. tapi ya dilakukan dengan bahagia ya. Alhamdulillah ya benar. Ada hafalan Al-Quran yang masih ingat nggak? Surat pendek aja. Dulu sih sempet
coba hafalin juz 30 cuma belum selesai gitu. Oke. Coba kalau sekarang kita mau dengar Bang Icang baca hafalannya, surat pendek aja. Iya. Boleh? Coba. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim. Thumma latarawunaha ainal yaqin. Thumma latus'aluna yawma idzin anin na'im. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Abi. Bang Ican, Iya, mau Abi. nggak sama Abi di pesantren? Mau, Abi. Benar, Benar. Bang Ican masih ada harapan. Masya Allah, semoga bisa menemani Abi di pesantren. Amin. Pemirsa rahimakumullah, hadirnya Bang Ican adalah sebuah nasihat bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berbicara, Bang Ican sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau dihadirkan untuk memberikan kepada kita sebuah teguran. Jangan menunggu Allah mencabut dua mata kita untuk menyesal tentang masa lalu kita. Ini adalah merupakan peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Seringkali kita dihadirkan di depan kita setiap saat supaya kita segera memperbaiki diri, bahwa kita tidak tahu detik demi detik apa yang kita alami. Bang Ican tidak tahu, dan dia masih sehat, bahwa kedua matanya akan Allah ambil dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau kita sudah pernah diberi kesempatan oleh Allah, lalu tiba-tiba Allah ambil kedua mata kita, lalu kita sekarang ingin membaca Al-Quran, lalu kita menyesal. Ayo, kata Allah, aku masih pertahankan kedua matamu. Di mana saja kau berada, ini baca Quran. Tidak aku batasi waktu, kata Allah. Setiap saat kau boleh baca Quran. Di mana saja kau berada boleh baca Al-Quran. Di Ramadan seperti ini, waktu yang sangat mahal, detik demi detik adalah lipat ganda pahala membaca Al-Quran. Nabi saja duduk berduaan dengan malaikat Jibril sampai khatam 2 kali. Jika mata kita masih bisa melihat, tapi tak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, jangan-jangan kitalah yang buta sesungguhnya.